Business Innovation Center disingkat BIC sebagai suatu lembaga di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi memiliki peran di antaranya sebagai intermediasi antara kalangan akademisi, bisnis, dan pemerintah disingkat ABG. Hal ini telah diwujudkan oleh BIC sebagai penggagas kerjasama operasional KSO antara Bioteknologi LIPI, PT Karya Anugrah Rumpin, dengan Kementerian Riset dan Teknologi untuk perbaikan genetik sapi dan produksi benih juga bibit sapi unggul dalam bentuk riset dan pengembangan. BIC adalah suatu lembaga yang diinisiasi oleh Kemenristek untuk mengaplikasikan inovasi berbasis teknologi di tanah air. Sesuai dengan tugas dan fungsi Ristek, salah satunya adalah sebagai koordinator di bidang riset dan teknologi, maka kita mencoba dengan model triple helix yaitu ABG, akademisi, bisnis, dan government, mencoba untuk mendekatkan hasil invensi kepada industri. Saya bertemu dengan Pak Puji dari BIC, Ristek, dan mereka bercerita bahwa banyak penemuan-penemuan di Ristek ini yang bisa diaplikasikan kepada peternakan. Nah, di situ saya kemudian dikenalkan dengan ahli biotek dari LIPI, Pak Syahrudin. Dari situ juga saya dikenalkan dengan Ibu Retno dari Kabit UKM yang memberikan semangat kepada saya. Masalah sapi lokal kita yang makin buruk ini harus diangkat kembali, diperbaikin genetiknya sehingga menjadi sapi unggulan kembali. Nah, ini yang membuat saya makin bersemangat dan tanpa memikirkan apapun saya berjalan terus. Peran dan fungsi setiap pihak dari unsur ABG plus P sangat jelas dan sangat berperan, di mana A. Biotek LIPI dengan teknologi yang proven dan terdata dapat diimplementasikan ke lapangan. B. PT KAR yang mempunyai peternakan besar yang terintegrasi dengan hasil akhir dengan idealisme sama. Menyediakan lapangan riset maupun pengaplikasiannya sangat jelas perannya. G. Kementerian Riset dan Teknologi menjadi payung yang sangat diperlukan kebijakan dan kebijakannya dalam memayungi agar A dan B dapat bekerja sama untuk dapat dimanfaatkan oleh P, masyarakat luas, bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi Indonesia. Tujuan dari KSO ini sebenarnya adalah bagaimana kemudian kita bisa meningkatkan populasi ternak unggul dan meningkatkan mutu genetik ternak lokal di Indonesia agar program swasembada daging dan susu nasional bisa kita dorong. KSO ini membuktikan bahwa teknologi-teknologi yang dikembangkan oleh LPNK, Kementerian Riset dan Teknologi, dalam hal ini teknologi tersebut dapat diaplikasikan baik di industri peternakan maupun di lapangan, dalam hal ini di peternakan-peternakan rakyat. KSO Biotek LIPI dan PT KAR telah terjadi dan hasil di lapangan pun sudah dinyatakan ada. Walau masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan masyarakat, masih diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan pihak-pihak lain untuk mencapai swasembada daging nasional ke depan. Bahwa program-program untuk perbaikan genetik sapi lokal bisa dilanjutkan oleh pihak lain. Kami memang sudah memulai lebih dulu, tapi bukan berarti pihak lain tidak bisa selama mau berkolaborasi dan bersinergi. PT KAR dalam usahanya telah melaksanakan kerjasama dengan LIPI, BIC, BET, dan perguruan tinggi untuk mendapatkan keturunan sapi yang baik dan daging yang bagus. Di samping itu juga PT KAR telah membantu pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka penyediaan sapi dan daging untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor. Perusahaan ini akan menjadi percontohan bagi pembibitan perusahaan lain untuk mendapatkan jenis-jenis sapi yang unggul. Sejarah terjadinya KSO ini sangat panjang, di mana dimulai dari konsep dan program yang dikembangkan oleh BIC 4,5 tahun yang lalu. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2009, pertama kali terjadinya pertemuan dengan Bapak Karnadi Winaga, pemilik kedua pihak secara langsung bergerak. Pihak Biotek LIPI mengirimkan tenaga ahli ke PT KAR dan pihak PT KAR mengirimkan 2 ekor bibit sapi unggul ke Biotek LIPI untuk diteliti dan diproduksi benih unggulnya.
Saat ini kita berada di Laboratorium Reproduksi dan Kultur Sel Hewan, Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI di Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, sekarang ini kita sedang mengerjakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan teknologi reproduksi dan kultur sel hewan di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah bagaimana kemudian kita memproduksi sperma-sperma unggul dengan jenis kelamin yang telah kita tentukan. Demikian juga memproduksi embrio dengan teknik in vitro fertilisasi maupun dengan teknik in vivo, bahkan dengan mikrofertilisasi juga kita lakukan di tempat ini. Kita berjalan tanpa ada MOA atau KSO, hanya trust yang kita lakukan. Dari pihak pengusaha juga begitu trust, mengirimkan sapi-sapi unggulnya untuk diteliti, untuk diambil benihnya. Ini suatu kiprah yang baik sekali di mana Ristek memberikan insentif, entah itu mesin atau apa, pelatihan yang langsung dituntut untuk nyata. Dalam perjalanannya, banyak hal yang telah terjadi dan dialami kedua belah pihak, yang akhirnya dibuatlah kesepakatan kerjasama kedua yang dituangkan dalam bentuk MOU pada tanggal 29 September 2011, yang menjadi dasar untuk melanjutkan kerjasama ke depan, dan lahirlah KSO pada tanggal 15 Oktober 2012. Hasil penelitian KSO ini menjadikan tolak ukur kelanjutan untuk kerjasama antara LIPI dengan para pengusaha peternakan penggemukan sapi dimanapun yang membutuhkan. Kepercayaan antar pihak sangat diperlukan dalam terjadinya kerjasama ini, di mana para pihak telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya sebelum terjadinya perjanjian tertulis. Dengan begitu, banyak tingkat kesulitan yang harus diatasi dan biaya yang tidak dapat dibuktikan untuk menghasilkan KSO yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat Indonesia. Dukungan riset terhadap perkembangan sapi di Indonesia, khususnya sapi lokal, agar kita bisa mencapai swasembada sapi di Indonesia. Saya berharap pengusaha-pengusaha Indonesia yang lainnya juga mau mengikuti dengan apa yang sudah kita lakukan di sini, perbaikan dari sapi lokal sehingga Indonesia bisa mencapai swasembada daging. Mudah-mudahan ini semua bisa diadop, mudah-mudahan saya pribadi mengharapkan kalau apa yang kita sudah lakukan bisa diambil, kita diskusi, kita bikin proyeksi dengan referensi yang kita sudah punya dan bisa dilihat secara nyata, dan semua data-data itu ada di LIPI, di Biotek LIPI. Silahkan, mudah-mudahan Biotek LIPI mensupport sehingga semua instansi atau semua pihak yang ingin mengembangkan bisa disupport.